Baik, kita ketemu lagi dalam channel otomotif pada pembahasan soal otomotif PKKR pada bagian yang ketiga. Pernyataan-pernyataan berikut ini berhubungan dengan cara kerja sistem motor starter. Tentukan pernyataan yang paling tepat. Jadi prinsip motor starter, sekali lagi, ketika kunci kontak ST on ya, maka arus akan mengalir pada terminal 50 ke pull-in coil, selanjutnya ke ground, kemudian juga mengalir ke hull-in coil. Ketika hull-in coil dan pull-in coil bekerja, maka akan menghubungkan terminal C yang di terminal 30 dan terminal C. Selanjutnya arus akan mengalir dari terminal 30 dan ke terminal C, selanjutnya akan ke armatur coil dan stator coil, sehingga armatur akan bekerja. Dari sini ini prinsip dasarnya ya. Maka kita lihat dari pernyataan ini, kita lihat pernyataan yang B ya, saat kunci kontak terminal ST30, ST50 on ya, dan terminal B30 pada solenoid sudah terhubung dengan terminal C atau F fill coil, maka arus dari terminal 50 akan mengalir ke pull-in coil dan hull-in coil ya. Kalau dari pernyataan yang lain, pada saat kunci kontak ST50 on, terminal B30 pada solenoid sudah terhubung dengan terminal CF, maka arus terminal 50 hanya akan mengalir ke hull-in coil. Ini salah ini. Kemudian kita lihat di sini ya, motor starter mulai berputar lambat ya. Ini juga salah ya. Motor starter harusnya berputar cepat. Maka arus dari terminal 50 hanya akan mengalir ke hull-in coil, ini juga salah. Kemudian pada saat kunci kontak ST50 ini, maka motor starter langsung berputar cepat ya. Solenoid belum terhubung ke terminal C, tapi motor starter berputar cepat pun juga salah. Setelah solenoid itu terhubung, baru terminal 30 di sini akan terhubung dengan C, selanjutnya akan masuk ke armatur dan motor starter ini akan berputar. Jadi yang tepat adalah yang B ya. Yang B. Terminal 50 mengalir ke pull-in coil dan hull-in coil. Selanjutnya, soal yang nomor 27, gambar di bawah ini berhubungan dengan pemeriksaan komponen sistem starter. Kabel-kabel tidak ada yang lepas selama pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa, kalau kita lihat gambar ya, ini ada panah ya. Ada panah, kemudian ini ada magnetic switch, kemudian ini ada terminal 50, kemudian ini ada terminal C, positifnya ke 50, kemudian mainnya ke ground. Kalau dilihat dari ini, maka ini adalah fungsinya untuk memajukan pinion gear. Maka apa yang memang harus bekerja? Yang bekerja itu adalah magnetic switch ya. Yaitu apa? Ya, pull-in coil. Pull ini fungsinya mendorong ya. Hull itu menahan. Kinerja motor tanpa beban ya, ini enggak ada hubungannya. Kinerja motor dengan beban ringan ini pun juga tidak berpengaruh. Kinerja motor dengan beban penuh. Jadi kalau dilihat dari sini, ini adalah pengujian pull-in coil ya, ini tanda ini. Berikutnya, gambar di bawah ini berhubungan dengan cara kerja sistem pengisian dengan menggunakan alternator dan regulator mekanik
6 terminal. Jadi regulator mekaniknya ini E, F, B, N, I, G, sama L. Ini terminalnya. Kalau alternatornya ada 4. Ya. Gambar ini menunjukkan cara kerja. Lah, ini cara kerjanya. Ketika kunci kontak on, maka charging kan hidup. Ya. Maka biasanya P0 dengan P1 menyambung. Ketika kecepatan rendah ke sedang, P0 ini sudah berpindah ke P2 ya. Selanjutnya PL2, ini PL2-nya ini akan posisinya mengambang di sini. Ketika posisi rendah, kecepatan rendah ke kecepatan sedang. Ketika posisi kecepatan tinggi, ini sama, ini tetap sama P0 dengan P2. Sementara PL0 ini menyambung dengan PL2 yang di bawah ini. Ini berarti kecepatan tinggi. Itu cara membacanya. Maka kita lihat di sini yang paling tepat adalah ya, kalau kunci kontak on mesin mati nggak mungkin, salah. Kemudian mesin hidup saat kecepatan rendah ke kecepatan sedang, PL2-nya ini mengambang. Kemudian yang paling tepat adalah mesin hidup saat kecepatan tinggi, beban ringan. Ya, ini akan seperti ini, dilihat di PL0 sama PL2 sama P0 dengan P2 ini kuncinya untuk melihat siklus dari sistem pengisian. Selanjutnya, pernyataan di bawah ini berhubungan dengan cara kerja AC mobil. Pilih pernyataan yang paling tepat. Kalau dari pilihannya ini, kaitannya dengan cairan refrigeran dari katup ekspansi dengan suhu rendah, tekanan tinggi mengalir dan menguap di dalam evaporator. Ini kaitannya sama tekanan sama fluidanya. Kalau dilihat di sini, pada cairan proses nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu temperatur tinggi, kemudian tekanan tinggi, kemudian bentuknya cair ya. Tapi pada nomor 4 dan nomor 5 ini temperaturnya rendah, kemudian tekanannya rendah, kemudian fluidanya berbentuk gas. Ya, mana yang paling tepat? Kita lihat di sini. Kalau yang pertama ini salah karena setelah katup ekspansi itu suhu rendah, tekanan rendah, fluidanya menguap. Ya, kesalahannya di tekanannya. Yang kedua, dari katup ekspansi suhu tinggi ini pasti salah. Harusnya suhunya rendah, tekanan tinggi ini juga salah, ini harusnya rendah. Yang C, refrigeran dari katup ekspansi suhu rendah, tekanan rendah, dan menguap di dalam evaporator di sini. Yang paling tepat adalah yang ini. Berikutnya, pernyataan-pernyataan berikut yang berhubungan dengan cara mendiagnosa gangguan sistem AC mobil. Pilih pernyataan berikut yang paling tepat. Ingat, ini adalah sistem AC ketika diukur dengan manifold gauge. Tekanan standarnya 14,5 sampai 15 bar dan tekanan bawahnya 1,5 sampai 2 bar. Dari pernyataan ini mana yang paling tepat ya? Kita lihat ya. Tekanan pada saluran tekanan tinggi kurang dari 10 pada putaran 1500 rpm dapat menunjukkan receiver kotor ya. Harusnya tekanannya kalau receiver ini tekanannya harusnya di atas 15. Tekanan pada saluran tekanan rendah
lebih besar daripada 3,5. Ini lebih besar daripada 3,5 ya. Pada putaran 1000 rpm dapat menunjukkan jumlah refrigeran dalam sistem kurang. Kalau kurang itu tekanannya itu rendah. Tekanan bawahnya itu agak tinggi sedikit. Tekanan ininya rendah. Ini nggak tepat. Banyak gelembung terlihat di side glass receiver dapat menunjukkan jumlah refrigeran dalam sistem kurang. Nah, ini yang paling tepat. Ini juga yang C ini, tekanan di atas 25 dapat menyebabkan AC terlalu dingin. Enggak tepat. Perhatikan skema cara kerja sistem AC pada gambar di bawah ini. Siklus refrigeran yang antara kompresor dan katup ekspansi. Jadi kompresor ini sampai katup ekspansi ini nomor 3. Bertekanan rendah, temperatur rendah, ini salah. Bertekanan tinggi, temperatur tinggi, bentuk gas. Ini harusnya bentuk liquid, cair ya. Bertekanan rendah, temperatur rendah, ini sudah salah. Bertekanan tinggi, temperatur rendah, bentuk gas, ini juga salah. Yang tepat adalah bertekanan tinggi, temperatur tinggi, bentuknya cair. Jadi ini, sampai sini. Pak Adi melakukan perjalanan dengan keluarganya dari Malang ke Semarang. Di tengah perjalanan tiba-tiba engine oil pressure indicator menyala, maka permasalahan tersebut dapat disebabkan karena ini kata kuncinya ini ya, engine oil pressure indicator. Karena oil pressure maka kaitannya sama kerusakan pada pompa oli. Ini gambarnya pompa oli. Untuk mengisi refrigeran atau freon melalui saluran tekanan rendah dengan menggunakan manometer, salah satu langkah yang harus dilakukan. Jadi kalau tekanan rendah, freonnya itu harus dalam bentuk gas. Kalau tekanan tinggi, freonnya bentuk cair, ya, bentuknya cair. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau tekanan rendah maka dicari yang freonnya itu bentuknya gas. Maka apa? Supaya bentuk yang keluar adalah gas, maka tabung freonnya itu harus diposisikan tegak. Kita lihat di sini. Keran tekanan rendah manometer dibuka sedikit agar refrigeran mengalir ke kompresor wujud gas. Nah, ini. Kalau yang lain tabung freon harus dibalik ya. Kalau dibalik maka yang keluar adalah cair. Biasanya lewat tekanan tinggi. Berarti ini kurang tepat. Freon tegak, keran tekanan tinggi dibuka lebar untuk membantu refrigeran mengalir. Kalau ini yang keluarnya gas. Ya, ini keluarnya gas. Biasanya di tekanan tinggi. Karena ini posisi dibalik, maka yang keluar adalah cair ya. Yang paling tepat adalah ini. Keran tekanan rendah manometer dibuka sedikit agar refrigeran mengalir ke kompresor berwujud gas ya. Tabungnya posisinya harus tegak. Berikutnya, ketika kunci kontak di start, motor starter tidak bisa berputar. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menghubungkan terminal C ke kutub positif baterai dan menghubungkan bodi motor starter ke kutub negatif baterai, motor starter bisa berputar. Apa penyebabnya? Jadi ini terminal C langsung dihubungkan dengan terminal 30 dan negatifnya dengan bodi. Motor starter ini berputar. Ya, jadi armatur bisa berputar. Sementara kalau dilewatkan dari C ya, dilewatkan dari terminal 30 tidak mau berputar. Sebetulnya apa yang terjadi? Maka dari sini itu yang tidak bekerja itu adalah magnetic switch.
magnetic field itu salah satu komponennya itu adalah pull-in coil. Pull-in coil ini yang mendorong sehingga plat merah ini terhubung dengan terminal 30 dan C, sehingga arus bisa mengalir ke armatur dan stator. Maka yang paling tepat ini adalah kumparan pull-in coil itu yang putus. Jadi pull-in coil, sementara armaturnya masih bisa bekerja. Ketika kunci kontak dipasang IG on, maka lampu indikator menyala tetapi kemagnetan di alternator tidak terjadi. Apa penyebabnya? Ya, jadi posisi lampu IG on, indikator menyala tetapi kemagnetan di alternator tidak terjadi. Jadi ini mengarahnya itu langsung ke alternator. Jadi ini alternator ya. Ada terminal F, E, B, sama N. Yang mengalir ke rotor coil itu adalah terminal F sama E. Kalau tidak terjadi kemagnetan, berarti masalahnya itu yang pertama itu di sini, di rotor coil. Kalau di stator coil itu sangat minim, biasanya hanya terjadi di mana itu, di diodanya ini bisa. Maka yang paling tepat dari sini adalah terminal F di alternator itu yang putus. Ya. Kalau terminal B di alternator putus, itu tidak ada terminal N ini masih bisa mengeluarkan tegangan. Terminal L di alternator putus ya. Ini di alternator itu tidak ada terminal L, adanya di regulator. Terminal IG di kunci kontak putus. Ya, jadi ini kaitannya langsung ke kemagnetan ya. Ini kuncinya ini di kemagnetan alternator. Kalau kemagnetan masuk langsung ke rotor coil yang terminalnya adalah F dan E. Ya. Jadi seperti itu. Saya tambahkan lagi. Gambar di bawah ini adalah salah satu pemeriksaan komponen pengisian apa yang diperiksa. Ya. Ini sangat jelas ya. Ini rotor coil, ini slip ring ada 2. Kemudian yang paling belakang ini adalah bearing. Kalau dilihat dari sini maka pemeriksaan itu adalah pemeriksaan slip ring. Ya. Berikutnya adalah ya, pada AC jika expansion valve tersumbat maka apa yang terjadi? Expansion valve itu ini. Jadi ini kalau tersumbat maka fluida ini tidak akan mengalir ya karena ini sangat kecil. Maka sistem tidak bersirkulasi dan AC tidak dingin. Ini AC di sini pasti akan apa itu tidak berfungsi ya kan karena di sini tidak bisa mengalirkan itu freon tekanan rendah dan bentuknya gas. Ketika kunci kontak posisi motor starter berputar normal tetapi tidak mau mengait ke gigi di flywheel. Ya. Peristiwa apa yang terjadi? Jadi motor starter berputar, tetapi dia tidak mau mengait di sini. Apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi kita lihat solenoid berhubungan dengan massa. Ya, ini karena udah kelihatan ya, nggak masalah. Kemudian gigi pinion sudah aus ya. Gigi pinion meskipun aus ya, dia tetap akan menggigit atau terhubung meskipun suaranya agak kasar. Pull-in coil putus ya. Kalau pull-in coil putus ya, maka dia tidak akan bisa maju ya. Hold-in coil juga putus ya. Hold-in coil putus ya, maka motor ini pun juga tidak akan berputar. Yang paling tepat adalah overrunning cloud aus. Jadi koplingnya di sini aus sehingga putaran itu tidak bisa menyambung dengan roda gigi pinion tersebut. Baik,
Terima kasih.